jangan suka subrek. Subrek jangan suka subrek. Untuk kasep, lopok, subrek. Itu berbangkrut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi wa sirajan munira. Al-ayah wallahu alam bihaqiqatil murad. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man azama maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala an-nabi aidan, innama bu'istu li utamima makarimal akhlaq. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum saya mulai sadacan kukula dilajengkeun, hayu urang babarengan mengumandangkan lantunan pujian kehadirat Nabi. Mudah-mudahan dengan keberkahan lantunan pujian kepada baginda Nabi, lantunan tawasul kepada baginda Rasul, sadayana nu hadir dina siang hari ini, balik ka imam masing-masing, cita-cita, keinginan, kahayang, kahoyong, doa, harapan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedang punya penyakit hari ini Allah angkat penyakitnya. Nu boga masalah dibereskeun masalahna. Nu boga cita-cita jeung kahayang dikabulkeun cita-citana. Anu keur boga kabingung diganti ku kabungahan. Anu boga kasusah diganti ku kasenangan. Mudah-mudahan nu keur baroga hutang tingali ya orang kado hauk bangetna kompak banget mawa hutang kabeh. Mudah-mudahan balik ti dia sing kabalalayar hutangna atau nupang kencengna amin, nupang gedena hutang. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya, barang siapa yang melantunkan pujian kepada Nabi, melantunkan pujian kepada Rasul, warofa'a sautahu, diangkat suaranya, ditinggikan suaranya, ditarikkan sorakna, diluhurkan suarana, kata Nabi, wajabat lahul jannah, diwajibkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mangga sadayana salatullah, angkat suaranya, ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Angkatkan pandangan orang tawasul babarangan. Tawasalna bismillah wa bil hadi. Sekali lagi, tawasalna
bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'ah ya Allah salatullah salim wa barik teknisi ehona diletikan powerna gedean tes hadratil mukarramin wal muhtaromin, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatid, tokoh masyarakat dan kesepuhan nu aya di kampung Kaduhauk yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Wabil khusus kapangaresapun guru Abah Haji Umri dan Abah Haji Tobari, kita doakan mudah-mudahan alim ulama, tokoh masyarakat, para kesepuhan, para kiai, guru-guru kita Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Aparatur pemerintah min adnal wilayah ilal a'lal wilayah, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, berikut para panitia penyelenggara peringatan hari lahirnya baginda Nabi. Mudah-mudahan pengorbanan para panitia dan pengorbanan segenap warga masyarakat kampung Kaduhauk dalam mengagungkan dan memuliakan hari lahirnya baginda Nabi, baik pengorbanan moral, material, harta, benda dan pikiran, dibalas Allah dengan pembalasan yang berlipat ganda. Tehilap sareng tepoho dan tak lupa bapak-bapak, ibu-ibu, aki-aki, nini-nini, parawan, bujang, randa, duda, para pemuda dan pemudi, santriawan dan santriawati, juga anak-anakku sekalian yang saya cintai, kaum muslimin wal muslimat, bersami-sami hadir di haflah mubarakah, di tempat yang penuh dengan lautan rahmat, di tempat yang penuh dengan lautan magfirah. Mudah-mudahan sadayana nu ngariung dina ieu tempat bukan hanya berkumpul di dunia saja, tapi dengan keberkahan peringatan Maulid, dengan keagungan baginda Nabi, kebesaran baginda Rasul, keagungan baginda Rasul, sadayana nu hadir dikumpulkan kembali oleh Allah di hari kiamat di bawah naungan bendera yang agung, liwaul hamdi, benderanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang babarengan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, moal panjang lebar nu kusim kuring rek dibahas siang hari ini. Ieu sorana ge geus rek beak kitu Pak. Di tanggal hiji mulut nepi ka peuting ieu berang peuting aing gogorowokan teureun-eureun. Amplop geus meunang 2,5 karung. Teuing geus nama ka mana. Ai jelema mah pada boga nasib. Nasib tukang tani kudu rek bebelokan, nasib tukang dagang kudu kesel nungguan langganan, nasib tukang ojek papanasan hujanan. Nah, ai nasib jadi penceramah kieu Ibu. Nasib jadi mubalik makos kieu, can serak can dibere duit. Masih mending jadi tukang ceramah daripada tukang tinju, can digebugan can menang duit. Yang paling kasihan tukang jaga WC. Esok aja udah jaga WC. Di pasar nago genongan kotak amal, komo saya tambah karunya can anu can menang duit. Pas anakna minta duit, pak minta duit, gedeng sia can anu modal hiji aja. Anakna bingung aing minta naon, makana geus moal panjang lebar saya tanya, ieu sore teuing teu? Jawab yang kompak, sore teuing teu? Kuat tepi ka jam 6. Nepi ka jam 6 kuat. Alhamdulillah. Berarti orang Kaduhauk ahli ngabohong aja. Sanu kuat sia di jam 6 ieu teh nitah ngaji apa maehan aing atuh. Ceramah nggak usah panjang-panjang Pak, yang penting ceramah mah saya ceramah orang dia balik mawa L. Jawab yang kompak, saya ceramah orang dia balik mawa L. Aing balik mawa amal. Amal. Mohon maaf Pak Haji Tobari, saya sudah 26 tahun jadi penceramah. Sumpah aing teu butuh amplop, nu penting mah doa.
iya bener orang kadu hauk jurig duit kabeh. Tapi saya bangga diundang ceramah oleh masyarakat kadu hauk. Sim goreng nete nincak datang dongkap ke tempat anu diaranan kadu hauk Kakarak alias Nembean bin pertama. Jeung asa Kakarak aing seumur jadi mubalik ngaji yang harapan tiang listrik. Kakarak penting lah, mudah-mudahan ia tiang listrik jadi saksi di hari kiamat bahwa orang kadu hauk mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bangga antusias masyarakat luar biasa, semangat memperingati Maulid. Sampai hari ini orang kadu hauk ngayakeun muludan habis-habisan, Pak. Nepi ka artos jadi dapros, duit jadi wajib, uang jarang nginang, acis jadi buncis, kebo digorok, mek dilekek, hayam dibeberik, manila diudag-udag, ting beunang ting henteu. Nepi ka tenda disewa sound system, disewa dongdang, dijieun kameramen, diajakan sound system, disewa kori, diondang, karpet diamparkeun, kursi dijajarkeun, panggung dijieun, nepi ka kembang batur para rindah ka dieu. Nyaho menang nyinyem ya teh. Tapi ini intinya masyarakat kadu hauk semangat mencintai baginda Rasulullah. Dan saya bangga Ustadz di kadu hauk sukses ngabina umat. Kiyaina berhasil ngadidik umat. Tokoh masyarakatna Abah Haji Tobari, Abah Haji Umri hebat ngadidik, ngabina, ngabimbing umat. Buktina Pak, di sini kompak awena kabeh marake tiung. Alhamdulillah. Di dieu mah kabeh marake tiung, alhamdulillah. Di dieu mah. Di dieu mah. Atau yang balik di dieu mah. Ada kanyaon ku aing nu tara biasa make tiung, sa make tiung lagi nyarareng salat. Atau tong dibenerkeun jadi kanyahoan. Tapi alhamdulillah Pak, dunia sedang berduka, betul. Indonesia sedang bersedih, betul. Menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, 276 negara di dunia sedang mengalami krisis pandemi virus corona, termasuk Indonesia. Setiap negara mengadakan peraturan yang ketat. Kemarin Indonesia ngayakeun PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Teu beres ku PSBB, datang PPKM. PPKM gak beres, datang PPKM level 4. Kayak bon cabe PPKM. Sakil level 4 komo level 10 ngelel aing jigana. Level 4 belum selesai, datang level 3. Mungkin ada level 2, level 1. Secara aturan Satgas Covid, secara aturan pemerintah, berkerumun seperti ini masih tidak diperbolehkan. Tapi berhubung orang kadu hauk gede kawani, orang kadu hauk besar keberaniannya, saya yakin bukan hanya keberanian, bukan hanya kawani, tapi orang kadu hauk dan sekitarnya besar keimanannya, besar keislamannya, besar keyakinannya, karena meyakini acara peringatan Maulid bukan menyebarkan virus corona, bukan memancing virus corona, bukan menularkan virus corona, tapi acara Maulid untuk mengusir virus corona dari muka bumi Indonesia. Betul. Takbir. Gara-gara corona pusing kabeh, Pak. Yang dagang gak rame dagangnya, betul. Yang ngojek jarang penumpangnya, betul. Supir angkot bingung setorannya, betul. Yang bisnis arareueuh duitnya, betul. Jangankan tukang ojek, jangankan tukang dagang, jangankan supir angkot, catat, gara-gara corona mubalik kori bangkrut kamu. Aram ciadah tak corona. Kemarin bulan Rajab, Pak, bulan Rajab kemarin 38 panggung saya, Rangkas, Serang, Pandeglang, batal kabeh. Pemajikan aing ngadadak jadi begang, kurang berkat. Kamana-mana repot kudu make mas, keluar rumah kudu make, ka mall kudu make, ka pasar kudu make, ka kecamatan kudu make. Katanga aing masker teboga kutang pamajikanna dipake. Anu penting mah aya talian nekatukan. Timbul pertanyaan dari orang kadu hauk, apa hikmahnya sih ada corona? Apa sebabnya Allah turunkan corona? Tolong catat,
Karena Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya, Allah ingin memperlihatkan kebesarannya, Allah ingin memperlihatkan keagungan dan kekuasaannya. Tolong catat, karena di dunia sudah terlalu banyak orang yang sombong. Di Indonesia lo bating jelema nu bedegong. Di Indonesia terlalu banyak orang yang takabur. Tolong catat orang kadohau, sombong lain pakaian jelema, tapi sombong adalah pakaian Allah. Naon nu rek disombongkeun di jelema? Mimiti cai mani geus paeh jadi bangke hartina. Tidak ada dalam sejarahnya orang yang sombong hidupnya abadi. Tidak ada dalam kamusnya orang yang sombong hidupnya selamanya. Lihat fakta sejarah dari zaman Nabi Adam sampai detik ini, jelema nu sombong, bedegong, takabur, Allah akan hancurkan, Allah akan musnahkan, dan Allah akan binasakan. Dulu ada raja ngaranna Raja Namrud, Pak. Namrud raja yang super sombong. Nggak tanggung-tanggung Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Saking sombongnya Raja Namrud, ngaku jadi Tuhan, ngaku jadi Allah. Makanya di Indonesia banyak juga yang ikut-ikutan. Orang kadohau harus bangga punya polisi Indonesia, Pak. Saya mau balik yang paling bangga punya polisi Indonesia. Naon sababna? Polisi yang paling berani di seluruh dunia hanya satu, polisi Indonesia. Jadi polisi nupang wani-wani nasa dunia ngan ukur polisi Indonesia. Buktina tuh di Jakarta malaikat Jibril ditangkap. Siapa yang berani nangkep malaikat Jibril? Di Jakarta ya nu ngaku jadi malaikat Jibril, Lia Eden. Pirakoy malaikat Jibril ngajingjing ember KWC. Polisi Indonesia nggak takut, yang aku jadi malaikat Jibril tangkap, jebloskan ke penjara 5 tahun mendekam di penjara. Di Bogor polisinya lebih berani, Pak. Nabi ditangkap di kecamatan Pamijahan di Bogor, ayah jelema ngaku jadi nabi, menang wahyu di Gunung Menyan. Ngarana Ahmad Musadek, pelatih bulu tangkis, nepak oke tara beunang. Belagu ngaku jadi nabi, tangkap, jebloskan ke penjara 4 tahun mendekam di penjara. Yang paling hebat polisi di Garut. Di Garut polisinya nekat, nggak tanggung-tanggung, Tuhan ditangkap. Di Garut saya pernah anu ngaku jadi Allah, ngarana Muhyiddin, rokona gudang garam berem. Aja Allah ngarokok gudang garam berem. Polisi Indonesia nggak takut, yang aku jadi Tuhan tangkap, jebloskan ke penjara, penistaan agama 7 tahun mendekam di penjara. Tapi dasar di Indonesia, Pak, Indonesia hukumannya ringan. Kalau saya jadi presiden, nu ngaku Allah dikuliti ku aing kulitna hadapan umum. Nu ngaku jadi nabi tembak di tempat. Anu ngaku jadi malaikat Jibril ditusuk tina bujurna para tepi kasirana. Tapi di Indonesia yang ngaku Allah 7 tahun, yang ngaku nabi 4 tahun, yang ngaku malaikat 5 tahun. Akhirnya banyak yang ngaku-ngaku lagi. Di Depok kamari aya nu ngaku nabi, Pak. Ngarana Cecep. Cecep jadi nabi. Cecep mah boro-boro jadi nabi, ditulis make bahasa Arab ge hese. Hese. Untung nabi kita namanya agung, nabi kita namanya mulia, nabi kita namanya hebat, Muhammad bin Abdullah. Makanya nabi kita dibacakan sholawat nepi kana hate. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi. Coba bayangkan, Pak, nabi kita namanya Cecep. Sallallahu ala Cecep. Boro-boro jadi nabi, jadi sholawatan lagi tegenahan. Raja Namrud sombong, aku jadi Tuhan. Allah benci dengan Raja Namrud, dihancurkan Raja Namrud. Ngancurkan Raja Namrud, Allah nggak repot. Tengirimkan tsunami, tengirimkan gempa bumi, tengirimkan puting beliung, tengirimkan longsor. Allah hancurkan Raja Namrud. Dikirim seekor nyamuk masuk ke lubang hidung Raja Namrud, diputer otaknya. Paeh Namrud. Kadohau, catat, jangan sombong. Raja Namrud yang hebat, paehna kurengit. Datang lagi raja sombong karena Fir'aun, Pak. Fir'aun ini raja yang super sombong tapi hebat. Dari kecil nggak jadi pangeran, nggak gede jadi raja. Orang-orang takut. Jangankan manusia biasa, Nabi Musa takut dengan Fir'aun. Jangankan Nabi Musa, cai sieuneun ku Fir'aun.
Di Mesir itu ada sungai terbesar karena Sungai Nil, lebarnya 6 km. Saya sudah 3 kali ziarah ke Sungai Nil. Jadi lamun Firaun naik perahu di Sungai Nil, datang ombak, dibentak ombak ke Firaun, ngejedok si ombak, ngadeg-deg ombak. Firaun ini orang aneh Pak, jangkungnya 1 meter, lebarnya 2 meter. Aing liar mikiran Firaun. Dan Firaun ini nyatuna sampai sapi hiji. Ibu repot memboga salaki Firaun. Dan Firaun ini orang aneh Pak, seumur hidupnya nggak pernah sakit. Beda jeung orang kaduhau. Orang kaduhau penyakit geus macem-macem, getih, nararaek, sakitu tarajean. Aku malam kita aya tanggaan. Darah. Ada yang punya darah tinggi? Ada. Tenang. Untung ngondang penceramah Cimande. Saya kasih tahu Pak, darah tinggi ini ilmuwan Indonesia sudah menemukan obat darah tinggi. Ternyata obat darah tinggi murah meriah. Tekudu ka dokter, tekudu ka rumah sakit, tekudu ka puskesmas. Obat darah tinggi minyak keletik, minyak sayur. Tapi syarat belinya ulah di Indomaret, di Alfamaret, Komo di mall, takut mengandung kimia. Neangan kalapa geus kolot jadikeun minyak, geus jadi minyak isuk sasendok, lohor sasendok, penting rek sare sasendok. Jadi nu boga darah tinggi nginum minyak keletik 1 sendok. Insyaallah getih moal naik-naik, lesang. Getih teh arek naik serosot deui. Getih arek naik serosot. Ulur tergema getih teh sosorosodan minyak keletik di hakanan ngapa. Mau boga darah tinggi molotot goblok. Wah ingat dengekeun Tapi tenang-tenang, yang punya darah tinggi jangan dulu marah. Doaul arba'in ka doail wali. Doa 40 orang seperti doanya wali, apalagi ini ribuan yang hadirnya. Orang doakan yang hadir hari ini punya penyakit darah tinggi, Allah angkat penyakitnya. Penyakit rupa-rupa darah tinggi, urat, ararasun. Kira dokter ngasaan urat, asam, cikih, ararami, najis, kencing, diabetes, penyakit gul. Aneh Pak, dulu jelema ngadaharan gula, ayeuna mah gula ngadaharan jelema. Eta gara-gara gulana balas dendam. Kenapa gula balas dendam? Nama gula nggak pernah disebut. Nyen kopi padahal pakai gula, tara nyen kopi gula. Nyen teh manis padahal kan pakai gula, tara nyen teh gula, teh manis. Jadi gara-gara ngaran gula tadi disebut gula ngamuk, gula ngadaharan jelema. Makanya orang kadohau kalau nggak mau punya penyakit gula, ngaran gulanya sebut yang kenceng. Neng, pangdamelkeun kopi, tamahan, make gula. Tapi hati-hati Pak, sekarang ada penyakit yang paling berat di seluruh dunia. Hati-hati. Saya 7 turunan gak mau. Aya penyakit tupang berat-beratna sadunia, stroke. Boro-boro satruk saember ge berat. Ieu penyakit sa mobil truk. Kayaknya bentar lagi aya penyakit satoronton juga. Tapi Firaun gak pernah sakit. Nabi Musa ditantang, dia berani ngaku Tuhan. Allah hancurkan Firaun, hancurkan Firaun gak repot. Tengirimkan tsunami, tengirimkan gempa bumi. Dia kejar-kejar Nabi Musa di Laut Merah. Tuh Nabi Musa diketrok laut kuat tongkatnya jadi 12 jalur. Nabi Musa nyampe pantai, Firaun ngikutin di tengah lautan, ditenggelamkan ku Allah, dikerebokkan ku Allah, dilelapkan ku Allah, dikucuran sungatna pinu kucai laut. Paeh Firaun. Tolong catat orang kadehau, jangan pernah sombong. Firaun yang hebat, paehna ucai uyah, ubar nyeri huntu. Datang lagi raja sombong marana Abraha. Abraha ini raja yang super sombong Pak. Datang ke Mekah rek ngancurkeun bukan Tugu Monas, lain ngancurkeun Tugu Pucang di Bogor, bukan Menara Eiffel di Paris. Yang akan dia hancurkan Ka'bah, Baitullah, Baitul Atiq, rumahnya Allah, tempat tawafnya umat Islam. Datang ke Mekah lain mawa ontak, lain mawa kuda, tapi dia mau pasukan besar, pasukan bergajah. Dengan sombong dan congkaknya ditantang orang Mekah. Hei orang Mekah, premana sia, lu gede kawannya sia, tokonya sia, sanu ngahalangan aing ngancurkeun Ka'bah, dibenci ku aing jeung anak pamajikana. Allah terido, Allah benci dengan orang yang sombong. Akhirnya Allah hancurkan Abraha. Allah hancurkan Abraha. Tengirimkeun puting beliung, tengirimkeun badai pasir, tengirimkeun tsunami, tengirimkeun gempa bumi. Tapi lihat surat Al-Fil, wa arsala alaihim toiron
Allah ngancurkan Abraha kecil, Allah kirimkan burung. Pak, Allah ngirimkan manuk sagede nage manuk sageletik udah budak kene sia manuk aing mah sedang masa kiamat. Allah kirimkan burung, di mulutnya pegang koral satu dari neraka, kaki belah kanan megang koral, kaki belah kiri megang kerikil, tarmihim bihijaroti min sijil, dibaledogan dilempar tubuh Abraha dengan kerikil-kerikil neraka. Tingali nasib Abraha, faja'alahum ka'as. Abraha yang sombong mampus hancur seperti daun di hakanan kuhileun. Saya titip pesan, hei warga masyarakat Kaduhau, jangan pernah sombong. Abraha yang hebat paehna kumanu. Dan ini corona datang gara-gara tantangan presiden Cina, Pak. Presiden Cina ngarana Xi Jinping, bapakna ngarana Xi Jinping. Jadi Xi Jinping bin Xi Jinping. Emang haram jada Cina, sipitna bedegong komo belum sih. Dia tang dengan congkaknya Presiden Xi Jinping sebelum 10 hari corona datang, dia ngomong di hadapan dunia, catat dunia, tidak ada satupun negara yang paling sukses saat ini kecuali negara kami, negara Cina. Tidak ada negara ekonomi yang paling pesat kecuali saat ini kecuali kami, Cina. Tidak ada teknologi yang paling canggih kecuali teknologi kami, teknologi Cina. Di Indonesia anak mahasiswa belagu baru pegang handphone, di Cina anak SD bisa nyen handphone. Tidak ada pasukan militer yang paling kuat kecuali pasukan kami, Cina. Tidak ada alat militer yang paling hebat kecuali alat militer Cina. Tapi memang diakui, Pak, Cina ini hebat. Dia punya pesawat tanpa awak, pesawat supiran pilotan. Tapi kalau perang 1 jam bisa menghancurkan negara sebesar Malaysia. Makanya lamun perang ya perang ngeng. Pesawat mana? Amerika tembak, buar jatuh. Lewat dingeng. Pesawat mana? Jepang tembak, buar jatuh. Lewat dingeng. Pesawat mana? Rusia tembak, buar jatuh. Pas lewat ngeng. Suaranya nggak beda dah. Ngeng. Pesawat mana? Indonesia, jangan ditembak, sayang peluru, bentar lagi jatuh sendiri. Indonesia mau ragu aja sorangan. Kemarin Sriwijaya baru 45 menit jadi tampiling tadi sepak raga ngerakeun Indonesia. Tapi ini Xi Jinping ngomongnya keterlaluan. Kata Xi Jinping, tolong catat dunia, tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghancurkan negara kami, negara Cina. Dia pikir dia yang kuat, dia lupa ada kekuatan Allah, dia lupa ada kekuatan yang maha besar, ada kekuatan yang maha agung. Allah benci, akhirnya Allah kirimkan makhluk ke Cina, makhluk yang tidak kelihatan oleh mata, makhluk nu teu kadeuleuk ku panon, makhluk yang dikabili ku panon. Allah kirimkan ke Wuhan Cina si Ocin 18, COVID-19, corona. Kenapa sih diaranan corona, COVID? Karena datangnya dari Cina. Cina kan lamun disebutnya si engko, lamun awena enci, menalakina engko, corona, COVID. Saya yakin lamun penyakit eta datangna ti Sunda pasti Kangpin. Lamun ti Jawa pasti Maspin. Lamun di Jakarta datangnya pasti Bangpin. Lamun di Padang pasti Dapin. Tapi berhubung datang dari Cina COVID. Tapi eta corona nepi ke Indonesia, Pak. Aneh, jauh-jauh di Cina nepi ke Indonesia. Ada pejabat di Indonesia yang ngomong, kata pejabat Indonesia di televisi disiarkan. Kata pejabat Indonesia, masyarakat Indonesia, sekarang kita sedang pandemi virus corona. Yang kaya lindungi yang miskin, yang miskin jangan tularkan penyakit kepada yang kaya. Iya pejabat nuduh orang Kaduhau menyebarkan penyakit. Dia tuduh orang Bogor penyebar penyakit. Dia tuduh orang miskin menyebar penyakit. Dia tuduh orang melarat menyebar penyakit. Tolong catat, Pak, biang kerok corona Cina. Saya tanya, yang jalan-jalan ke luar negeri jelema miskin apa jelema beunghar? Sing tarik saya juga nusieun kudu beunghar. Nusok jalan-jalan ke luar negeri jelema miskin apa jelema beunghar? Pejabat apa rakyat?
Orang kadohau boro-boro ka Cina masuk mall ge luak liuk ya. Sakalina masuk mall yuk kakatul yuk kakenca nyabak maju nyabak calana nyabak sepatu meuli mantah ge nya. Orang kadohau boro-boro naik pesawat naik tangga jalan ge digeledag wae. Boro-boro naik kapal udara naik tapan sata tanggana ge janela dibukakeun bae. Kita hitung Pak. Setelah orang 2 Depok diidentifikasi kena corona, yang pertama kena corona di Indonesia bukan supir angkot, Menteri Perhubungannya. Di Kota Madia Bogor, yang pertama kena bukan tukang pecel, wali kotanya Bima Arya. Di Bandung, yang pertama kena bukan tukang ojek, tapi wakil wali kotanya. Di Karawang, yang pertama kena bukan tukang macul, tapi bupatinya, menteri agamanya, ketua DPRD-nya. Aing nanya, eta jelema miskin apa jelema beunghar? Pejabat apa rakyat? Katanya aing si Ujang nih kayaknya macul teu kena corona. Pemerintah teriak-teriak, masyarakat Indonesia wajib pakai bantuan aing ngeserak ke soraya. Masyarakat Indonesia wajib pakai. Pak, saya ketua MUI Kecamatan Caringin di Kabupaten Bogor dan saya ketua 1 di bidang kerohanian di Kabupaten Bogor. Tolong catat, bukan 1%, 1.000.000% saya dukung program pemerintah masyarakat pakai masker untuk melindungi diri kita, berjuang dan ikhtiar. Tapi pertanyaan dari saya, apa benar yang pakai masker dijamin tidak kena corona? Apa benar yang pakai masker dijamin tidak tertular virus corona? Apa benar yang pakai masker dijamin bersih dari corona? Catat, kalau memang benar masker bisa melindungi corona, kenapa 800 dokter di Indonesia yang kena corona? Apa dokternya yang soal pakai masker? Nah. Pemerintah teriak lagi, masyarakat Indonesia wajib cuci. Bantuan wajib cuci. Pak, saya dukung bukan 1.000.000% loh, 3.000.000% saya dukung program pemerintah. Masyarakat wajib cuci tangan untuk menjaga kebersihan. Hebat, saya ikutin Pak, aing nurut. Asup ka mall aing kokobok, asup ka imah kokobok, ka kecamatan kokobok, ka kantor kokobok, ka ditu kokobok, ka dieu kokobok, aing nyatun teu. Biasana ge geus kokobok madaharan. Untung nama corona teu beunang beuteung aing nu beunang kokorobokan. Tapi pertanyaan dari saya, apa benar yang cuci tangan dijamin tidak kena corona? Apa benar yang cuci tangan dijamin tidak tertular virus corona? Kalau memang benar cuci tangan bisa menjamin manusia tidak kena corona, kenapa 1.600 perawat di rumah sakit Indonesia yang terkena virus corona? Apa perawat tara kokobo? Teriak lagi pemerintah supaya imun tubuh meningkat, daya tahan tubuhnya kuat. Masyarakat Indonesia wajib makan makanan yang bergizi. Ini tah makanan yang bergizi, mere raskin man goblok. Raskin, beras orang. Pernah nyampe nggak ke sini? Nyampe, palingan loba budak banget nak kos raskin atuh. Raskin, beras orang. Anu hejo, bear, ngebul, bau, ketengeunah di daharna oge. Pak RT, boro-boro jelema kotok aing ngadahar raskin mah pae. Tolong catat Pak, saya bukan tidak setuju raskin, tapi mohon maaf, pemerintah harus punya otak. Pemerintah harus tahu malu. Indonesia ini negara kaya, Indonesia ini negara beunghar. Catat, 350 tahun Belanda betah di Indonesia. Kenapa? Indonesia kaya. 3,5 tahun Jepang menjajah habis-habisan Indonesia. Kenapa? Indonesia kaya. Sekutu datang lagi setelah kemerdekaan. Kenapa? Indonesia kaya. Tidak ada negara yang paling kaya di seluruh dunia, catat, kecuali bangsa dan negara Indonesia. Saudi Arabia kaya. Kamari Raja Salman jalan-jalan ke Indonesia, 800 orang dibawa. Raja Saudi jalan-jalan ke Indonesia, 800 orang dibawa. Pak Jokowi kamari ke luar negeri, aing tadi ajakan. Saudi Arabia rajanya kaya, datang ke Indonesia mawa tangga sorangan rek turun lagi, tangganya terbuat dari emas.
Pas turun tanggana mogok, lebok ya katanya. Pamer emas di Indonesia ini raja nggak tahu di Indonesia ini gudangnya emas pak. Gunung Bongkor di Bogor ratusan tahun digali nggak pernah habis. Gunung Keresek di Cijulang emasnya diambil tiap hari nggak pernah habis. Gunung Julang di Cipanas emasnya diambil nggak pernah habis. Gunung Rosa di Sukabumi emasnya nggak pernah habis. Freeport Irian Jaya tambang emas terbesar di Indonesia. Lain 1 kilo 2 kilo tonan emas tiap hari diambil nggak pernah habis. Jawa Timur, Jawa Tengah emasnya makin banyak. Emas Karyo, emas Jono, emas Bambang. Eta mah emasnya lain koneng gunung. Tapi tolong catat pak, Saudi Arabia emasnya kaya, tapi kekayaan Saudi hanya ada di dalam bumi. Di luar bumi mereka tanahnya tandus, gersang, panas. Saya pembimbing umroh pak, bisa 5 kali setahun saya ke tanah suci. Saya tahu betul Saudi. Lamun naik bis di Jeddah ke Madinah, di Madinah ke Mekah, yang dilihat oleh mata kita sepanjang jalan, lain kebun kadu, lain kebun jauh, lain kebun karet, lain sawah, lain kebun. Tapi yang kita lihat hanya hamparan padang pasir yang luas, tanah yang tandus, tanah yang gersang. Kayak gunung, lain gunung Tatangkalan, tapi gunung batu. Saudi Arabia gersang, panas, betah aing di Saudi. Betah kumaha dulur teboga gawe henteu kenapa gitu. Tapi hebatnya Saudi Arabia pak, walaupun tanahnya tandus bisa ngagaji imam besar Masjidil Haram 3,8 miliar per bulan. Kiai, gaji imam Masjidil Haram 3,8 miliar per bulan. Kalau Haji Entis boga gaji 3,8 miliar, pamajikan aing 80 genep 3,8 miliar. Gaji imam Masjid Nabawi 2,7 miliar. Saya tanya, ya masjid dipakai Jumat deh? Masjid dipakai Jumat deh? Gus pindahkan ke Saudi. Ya lamun masjid ayah di Saudi pak, tiap masjid yang dipakai sholat Jumat imamnya digaji 250 juta per bulan. Aing nanya di kado hauk masjid iya gaji imam bara duit. Lain seuris ya bara duit gratis. Di pom bensin kayak ngising mayar 2.000 sih. Imam gratis. Uyuhan darek jadi imam. Tapi inilah hebatnya ustadz di Indonesia, hebatnya kiai di Indonesia, hebatnya ulama di Indonesia, hebatnya Abah Haji Umri, hebatnya Abah Haji Tobari. Ulama di Indonesia siap mengabdi kepada umat, siap berbakti kepada umat 24 jam full, tanpa dibayar, tanpa digaji, tanpa dikasih uang. Tepuk tangan untuk ustadz-ustadz di Kadohau. Pak, makanya di Indonesia mah sedih jadi kiai bu. Aing hayang mewek kadang-kadang. Gaji teboga, gawe tara. Coba pernah 3 tahun yang lalu diancam-ancam orang gila. Nepi teh diberi tanah. Kiai dikejar-kejar orang gila sama PKI. Hayang aing udah gudang telin kiai lurah atuh. Baroga gaji camat kapolsek. Ini kiai cuman guru ngaji ngimaman di masjid dikejar-kejar, diancam-ancam dibunuh. Di Bogor pernah kejadian pak, tapi saya yakin itu berita-berita nggak benar, cuma dimanfaatkan saja. Kayak jelema nu gelok diperalat pak, didangdanan, pas dibuka ditangkap warga, dalam tasnya kayak golok, ayam garpu, ayam pisau, dan yang paling aneh di dalam tas orang gila itu dibuka ayat catatan anak ayat Ustadz Cigombong ditulis dengan alamatnya. Aya Kiai Sukabumi ditulis ngaran jeung alamatna, Kiai Cianjur ditulis ngaran jeung alamatna, Kiai Bogor ditulis ngaran jeung alamatna. Ngaran aing aya, goblok tapi aing. Ngaran aing aya. Ngaran aing aya. Kiai Haji Sutisna Cimande target. Akhirnya saya siap-siap pak. Dina cangkeng golok 2. Nah motor golok 3. Mobil aing golok 7, kamar golok, wadah kitab golok, ruang tamu golok, kamar mandi golok, kamar aing golok. Nu untung tukang golok. Ini boleh lihat. PKI nama, ada PKI. Yang jadah PKI. Tapi pemuda di Cimande hebat pak. Sayang sama ulama. Datang pemudana. Assalamualaikum Pak Ustadz, salam. Ada apa nih anak muda rame-rame? Saya dengar-dengar di medsos Ustadz rame diancam-ancam.
Kami nggak ridho punya guru diancam-ancam. Lebih baik kami anak muda yang bertumpah darah daripada ustadz yang meninggal dunia. Tenang ustadz. Ustadz Sare Sing Tibra, saya yang jaga. Molorai. Kita nagehes. Semalam 50 orang pak anak muda yang jaga. Duit aing bea. Rokok ti aing. Ngopi ti aing. Ngaliwat biasa ti aing. 500.000 sebuting pak. Ya budak muara terek ngajagaan aing apa ngarampok aing atuh. Tapi nggak apa-apalah sodako. 2 hari kemudian ibu-ibu rame pak. Ibu-ibu pengajian darah datang gak imah. Leuheung lamun ngarora kene. Nini kabeh. Ini bopal sememah aing. Ada apa mak? Ustadz kemana-mana hati-hati harus dikawal. Manggarido Ustadz diancam-ancam. Sekarang udah parah ancamannya. Kenapa? Imah Ustadz sudah ditandain. Tandain gimana? Lihat di belakang rumah. Pas saya lihat bener pak. Tapi saya nggak pernah lapor-lapor polisi. Kenapa? Karena tahu ini kerjaan orang-orang jahil saja. Pas lihat ke belakang, imah aing di Cirian. Make cat warna berem di kali. Aing teu bingung. Isuk-isuk mulai cat berem. Imah tetangga di Cirian gua aing sarua kabeh. Liar-liar sih ya. Atau biar aku aing pae sorangan. Mereka besa kampung meuli ka mati acat berem. Imah tetangga Cirian gua aing kabeh. Imah RT panggedena. Nah. Kesel aing RT namun bisnis sareng mere duit ah. Jadi pas PKI datang pan lieureun mana imah kiai na ieu sarua kabeh. Oh iya panggedena ya RT dipaehan. Penting lah RT pae maloba gantina ieu Pak. Saya tanya jawab yang kompak. Presiden pae loba kene noh yang jadi presiden, jawab yang kompak. Betul. Gubernur pae loba kene noh yang jadi gubernur. Betul. Bupati pae loba kene noh yang jadi bupati. Betul. Camat pae ngantri noh yang jadi camat. Betul. Lurah hadir teu lurahna. Lurah hadir teu. Lurah maut. Maut lurah. Kapan hadir? Aduh untung kalau lurah hadir. Lamun teu hadir, oh paeh deui wae. Lurah maut loba kene nu hayang jadi lurah. Betul. RW hadir tuh. RW maut. Loba kene nu yang jadi RW. RT hadir. RT pupus. RT makarunya jabatan pangletik na gaji pangletik no ayo gawe pangriweuh atuh ngaranna ge RT singkatan RT riweuh terus siapa yang jadi RT masih riweuh ayo RT pupus loba kene yang jadi RT. Betul. Tapi kalau kiai yang meninggal, ulama yang meninggal, Abah Haji Umri yang meninggal, Abah Haji Tobari yang meninggal, guru ngaji yang meninggal, pimpinan pondok pesantren yang meninggal, imam masjid yang meninggal, demi Allah 100 tahun belum tentu kita dapat pengganti yang sama. Betul. Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, ulama besar di kota Banten, menjadi ulama besar dunia, meninggal di kota Mekah, dimakamkan di Ma'la. Catat, sampai saat ini nggak ada pengganti Syekh Nawawi. Abu Yadim Yati di Cidahu sampai saat ini nggak ada seperti beliau. Abu Yabustomi di Caringin sampai saat ini nggak ada yang sama seperti beliau. Mama Tubagus Bakri di Pleret pengarang puluhan kitab sampai saat ini nggak ada pengganti seperti beliau. Mama Santibi, Mama Kurtubi di Cianjur sampai saat ini nggak ada seperti beliau. Mama Sujai tidak ada seperti beliau. Makanya di Saudi ulama dihargaan, ulama dihormati, ulama diagungkan. Gaji imam saja 250 juta per bulan. Saya tanya, Indonesia negara kaya bukan? Tidak ada negara yang paling kaya sekaya Indonesia, Pak. Saya tanya, teangan sadunia, negara mana yang punya 37 provinsi? Hanya satu, Indo. Pak, ada yang aneh. Negara mana sedunia yang punya 3 waktu? Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur. Sadunia nggak ukur hiji, Indonesia. Saya tanya, negara mana yang punya ribuan pulau-pulau? Jawab yang kompak, Indo. Negara mana yang punya ribuan suku bangsa? Indonesia. Hei, di Indonesia suku bangsa banyak. Suku Sunda, suku Jawa, suku Irian, suku Papua, suku Makassar, suku Kotok, suku Hayam, suku Embe, suku Kebo, suku Sapi, Asia suku Hidung, masih itu suku Jebrang, Indonesia suku Roromehon. Aroba di dia suku.
Saya tanya, negara mana yang punya ribuan bahasa? Jawab yang kompak. Negara mana yang punya ribuan bahasa? Jawab yang kompak. Di Indonesia menurut Profesor Dr. Sutomo, ahli sastra dan bahasa, ada 1126 bahasa. Bareng-bareng bahasa Sun, Jawa, Iri, Papu, Maluk, Madur, Makas, Manad, Aceh, Lampung, Padang, Batak, Dayak, Minahasa, Palembang, loba. Tapi yang paling kaya cuma satu, Pak, bahasa Sunda. Lain mentang-mentang aing orang Sunda, survei membuktikan. Di Sunda itu paling kaya, Pak. Nyebut dahar ge loba. Dahar, daang, emam, mamam, tuang, nedak, ngawadang, nyatu, jajablog, lolodok, tetegek, ngelebok, gagar. 13 dahar hungkul. Bahasa Indonesia nganukur hiji makan. Oh doi, kiai lagi makan kambing, lagi makan kiai jeung embe sarua. Pak Camat lagi makan bebek, lagi makan camat jeung bebek mirip. Di Sunda mah henteu, kiai nuju tuang, Pak Camat nuju tuang, bapak eker dahar, budak eker emam, manila keur lolodok, doma keur nyatuan, bangsat keur jajablog, jablay keur ngelebok. Beda. Cuman orang Sunda punya penyakit, kalau ke Jakarta suka memalukan. Orang Sunda lamun ke Jakarta sok ngerakeun, sok mau penyakit mah. Saya mah ini mah ya begitu. Tapi saya suka sebel sama orang Sunda, Pak. Orang Sunda itu penyakitnya satu, belagu, sok tahu. Kadang-kadang nu teu nyaho ge sok maksakeun. Entah tangga aing aya nini pan ngerakeun, gogorowokan ke orang Jakarta. Jangan main ke sana. Di sana jalannya leueur. Kayak bahasa Indonesia leueur. Nanti kamu tisereuleu. Ini mohon maaf Bapak-bapak, saya kampung asli Cimande. 7 turunan saya asli Cimande. Dilahirkan saya di Cimande. Dan saya bangga jadi orang Cimande. Karena menurut Kemenpora, Cimande itu terkenal pertama dengan pencak silat. Jadi menurut sejarah, pencak silat tertua di dunia, catat, pencak silat tertua di dunia itu pencak silat kampung saya Cimande. Dan Cimande itu terkenal dengan panti rehabilitasi patah tulang. Karena Cimande punya minyak Cimande. Urusan potong bitis, potong pingping, potong lengan mah kampung aing bagianan. Dan keluarga besar saya itu bukan keluarga besar ulama, Pak. Keluarga besar ahli patah tulang. Kakek saya namanya Abah Haji Humaydi. Umur meninggalnya 114 tahun. Beliau terkenal ahli patah tulang. Pastinya ribuan kakek saya. Bapak saya ahli patah tulang. Mamang saya, uak saya ahli patah tulang. Adik saya sekarang ahli patah tulang. Kakak saya ahli patah tulang. KB ahli patah tulang. Nganukur aing lu teu bisa. Aing mah ahli patah hati. Jadi giliran parawan rana dinyanyeri aing bagianana eta mah. Bapak saya umurnya sudah 70 tahun, Pak. Pasiennya banyak dari Bekasi, Jakarta, Jawa. Eta lamun geus ngomong bahasa Indonesia kadang-kadang sok ngacapruk. Datang orang Bekasi mau berobat, kata bapak saya, ayo silakan nangkuban. Pasien ngahulang naon nangkuban. Untung saya sok hadir, kata saya tengkurap. Pas tengkurap eta pasien ngalieu, mau diapain saya Pak Haji? Ya mau saya derak-dekin. Eta bahasa Indonesia derak-dekin. Coba. Pak saya tanya negara mana yang subur, jawab yang kompak Indo. Negara mana yang makmur, jawab yang kompak Indo. Saya tanya di Indonesia naon eueuh, cau aya, mangga, kadongdong, nangka, jengkol, peuteuy, dangder. Tapi ka dangder aya, Pak. Aing ka Mekah bolak-balik neangan dangder teu kapanggih. Indonesia dangder aya. Kadu hauk aya dangder. Dangder ngeunah dikulub, ngeunah digoreng. Dihakan. Dua nana. Ek dikulub, ek digoreng, ek sia teh dihakan. Aneh-aneh wae si eta nya. Tapi tolong catat, makananmu tidak menjamin manusia tidak terkena corona. Apa yang menjamin manusia supaya tidak terkena wabah? Jangan repot, tanyakan ke Al-Quran, tanyakan ke Allah, tanyakan pada Al-Quran. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah nggak pernah ingkar janji. Allah matara bohong. Nusok bohong mah lurah, lain lurah lain, bupati, camat, presiden, aing tak sok bohong mah.
Allah nggak pernah bohong. Kita tanya Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Berbahagialah buat orang yang menjaga kebersihan. Berbahagialah buat orang yang selalu bersih. Berbahagialah buat orang yang selalu bersih. Berbahagialah buat orang yang selalu bersuci. Berbahagialah buat orang yang selalu berwudu. Jadi kalau umat Islam pengen bersih dari penyakit, nomor kahiji kudu rajin wud. Semangat, semangat, semangat. Kudu rajin wud. Pemerintah manitahna kokobok doang. Lamun corona aya dina leungeun beres kokobok. Pertanyaan ti aing, kumaha lamun corona nempelna ceuli? Apa mau teriak pemerintah? Masyarakat Indonesia sekarang cuci ceuli. Tapi Islam ini hebat, Pak. 14 abad yang lalu loh, 1400 tahun yang lalu, bukan 2019. Kangjeng Nabi sudah mengajarkan, boro-boro corona ngaranna ge can aya, tapi Rasul sudah mengajarkan bagaimana cuci tangan yang baik, cuci mulut yang baik, cuci hidung yang baik, cuci muka yang baik, cuci tangan sampai sikut yang baik, cuci kuping yang baik, cuci kepala yang baik, cuci kaki yang baik. Tolong sampaikan pada pemerintah, Islam bukan diajarkan cuci tangan, nepi ka suku kita dukumahku Islam. Saya tanya, hebat cuci tangan, hebat wudu. Sing tarik hebat cuci tangan, hebat wudu. Kalau corona nempel di lidah, menurut ahli virologis bisa bersih dengan air. Makanya Islam diajarkan berkumur. Wudhu teh sing bener, Pak. Cokot cai sasiuk asupkeun kana mulut, kucrak-kucrak di jero teh. Kucrak ka kiri, kucrak ka kanan, kucrak ka tengah, kucrak ka hareup, kucrak kana lak-lakan. Eta corona lieureun, gubrak ka ditu, gubrak ka di pai. Corona nempel dina hidung. Islam diajarkan bukan cuci hidung loh, ngingsreut cai kana irung. Ya kadang-kadang menulis 50 tahun wuduna kos kieu tah. Eta mah noelan irung itu. Lihat Fathul Qorib, lihat Iqna, lihat Kifayatul Ahyar, lihat Fathul Wahab, copot cai sasiuk, tempel hanapeun irung, sedot, entong tarik teuing cicing ke di tengah-tengah, jepit ku tungtung curug, tungtung jempol, awahan sing tarik, jering 6 kilo corona kabur. Corona nempel di wajah, goslul wajhi, ngomah beungeut, tas seuseuh beungeut teh. Corona nempel di sikut, pemerintah nyuruh cuci tangan doang. Islam goslul yadaini ila mirfaqaini, ngomah leungeun teh tong leungeun hareup ungkul nepi kana sikut. Corona nempel na ceuli, ngomah ceuli. Corona ngompol nasir, nempel na sirah, nempel sirah. Corona nempel na roromeheun. Ieu roromeheun hese bahasa Indonesia na, Pak. Kemarin kita tetangga saya datang ke dokter. Dok, ada apa Bu? Saya punya penyakit dok. Penyakit apa? Merombeh. Merombeh. Coba lihat, dok, belah-belah. Kata dokter itu mah obatnya gampang Bu. Apa? Menggusruk. Jadi obat merombeh, menggusruk. Corona nempel romeheun cokelan tak bisa coronaan. Jadi pertanyaan saya, di mana diamnya corona buat umat Islam? Betul. Yang kedua, wa zakarosma rabbihi, umat Islam kudu loba ingat pada Allah. Saya tanya, jawab yang semangat. Nu nyieun langit saha? Yang nyieun bumi saha? Nu nyieun dunia saha? Nu nyieun jelema saha? Nu nganterkeun corona saha? Nu nepikeun corona saha? Nu nyageurkeun corona saha? Nu ngancurkeun corona saha? Kalau semua karena Allah, kenapa takut umat Islam? Selalu banyak ingat kepada Allah. Loba maca Qur, loba maca istig, banyak baca sholat. Makanya ada seorang ulama, Habib Abu Bakar bin Salim. Ada sebagian ulama mengatakan Syekh Dardir ngarang solawat, namanya solawat tibil kulum, solawat sipa. Ini solawat luar biasa Bu. Sekarang lagi laku zaman corona. Kalau baca salawat ini penyakit apapun sembuh. Yang punya penyakit jantung jangan khawatir, kita boga duit, baca salawat sipa. Setelah selesai salat 11 balik, minta keagungan salawat sipa, ingin disembuhkan sama Allah. Boga penyakit darah tinggi, diabetes, stroke, kalau nggak punya uang nggak usah capek berobat. Setelah selesai salat, baca salawat sipa 11 balik. Sebelum sembuh jangan berhentikan, jadikan wirid, minta sama Allah, ya Rabbana, engkau yang menciptakanku, engkau yang memberikan penyakit kepadaku, dengan keberkahan salawat sipa sembuhkan penyakitku ya Allah. Bapak-bapak punya penyakit atel, untuk kudu salawat sipa ku jawer kotok kecager teman. Yang punya penyakit batin, galau, stres, teboga duit, lieur wae, sirik, ujub, ria, takabur, dendam, dengki, baca salawat sipa.
Allah akan hancurkan penyakit kita. Yuk kita baca bebarengan, semuanya keluarkan suaranya. Niatan hati membersihkan penyakit dari kiri kita dan menghancurkan corona supaya kembali lagi dan kembali Indonesia menjadi normal. Amin. Semuanya baca. Allahumma sholli semua ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha mentakallah wa Allah abdani wa sifaiha wa nuril absori wa diyaiha wa ala wasabihi wasallim. Angkatkan pandangan supaya dijabah. Allahumma sholli semuanya ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha minta ke Allah wa Allah abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yang ketiga pasolla kudu rajin sol. Jawab yang kompak kudu rajin sol. Bu, jangan masjidnya mewah tapi wahwa horobun minal huda, dalamnya 00 alias nihil. Saya tanya, Bu, di masjid dia lamun subuh berjamaah aya 500 orang Bu. Jawab yang jujur, aya 500 orang Bu. Daya 400 daya 300 200 100 salah kisya kamarana tuh. Innalillah. Bu, boga salaki jam 5 hes kene wae nyokot termos leom. Jam naon sih agak boga salaki tara salat subuh. Ini kadang-kadang yang sholat subuh aki-aki doang, cimandege sarua sholat subuh memprihatinkan karena sak aki-aki. Jam 4 kuculuk-kuculuk aki-aki, sebelah senana hejo, sebelah senana beureum. Boro-boro sholat nih sholat memakai senana ge can bener. Can nepi can naon ka masjid beledak tidak gor kana tihang. Pingsan 2 jam teh hudang-hudang. Udang tina pingsan, coba hujan gerimis, coba mati lampu, asup ka jero masjid kudu terak neangan mik ke dasar geus kolot, nyaho pada listrik neangan mik. Benang mikna kebenaran berai hurung lampuna pan rajin aki-aki mah di jero teh sholawatan balawargi yadayana. Ayo gerak kamar ayeuna waktu parantos nuduhkeun jam goblok jam lage paeh dewe. Tara diganti baterena mun mikat manuk ku manuk piit nu asup manuk piit, mikat manuk ku tikukun nu asup tikukun, mikat manuk ku campurileung asup campurileung, mancing manuk ku japati nu asup na japati. Saya tanya Pak, lamun nu adan subuh aki-aki nu asup na ge aki-aki deui, kuculuk-kuculuk tiluan CS na. Ayo atuh ya imam, iya we imam aing geus didagor kana tihang kapalang cenah didagor cenah adan cenah qomat cenah imam borongan maju ke depan. Wah, aki-aki tukang tiluan koba. Mun salat subuh di kos kitu cek aing parekeun 3 tahun mah. Beres surat Fatihah yang surat tu pangpondokna. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum ma'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum ma'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum ma'buduna ma a'bud wa la ana a'budu neangan lakum teu kapangih-pangih. Cek aki-aki surat pondok jadi kieu panjang ge nya. Wa la antum ma'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum aki-aki tukang kesel iwaladi itu beres nasaran katang di belakang bah lakum aki-aki karak no lakum dinukum walabdo
yang di belakang kompak amin deui gengsi diganti suratna Bismillahirrahmanirrahim inna atoinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna poho deui wae inna yang di belakang udah kesel innalillahi wa kapalang innalillahi wa inna ilaihi rajiun pas dilihat ke belakang nu tilu pararaeh kabeh. Bagaimana akan tercipta qaryatun thayyibatun warabun ghafur? Bagaimana masyarakat kaduhauk menjadi masyarakat yang gemari parepela pilu cinawi tata tenten kentora harjo? Kalau umat Islam di kaduhauk, pemudanya hanya berpangku tangan saja, tidak peduli dengan besi-besi di Allah. Catat, subhanul yaum rizalul god. Pemuda sekarang akan memimpin masa akan datang. Rek kumaha sia jadi pemimpin, lamun budak morana subuh-subuh kene kerek hesti berat tidak peduli dengan besi-besi Allah. Tolong catat, peringatan Maulid tujuannya membangkitkan gairah iman dan takwa, membangkitkan semangat kita untuk beribadah, membangkitkan keimanan, keislaman, membangkitkan rasa mahabbah dan cinta kita kepada Rasulullah. Sehingga timbul pertanyaan, apa boleh kita peringatan Maulid? Menang tuh sih ngayakeun muludan. Kau di zaman Kangjeng Nabi tolong sampaikan kepada mereka, kita mencintai Rasul, kita bahagia dengan datangnya Rasul, kita gembira dengan lahirnya Rasul. Demi Allah, kita tidak perlu dalil untuk mencintai Rasul, karena Rasul tidak perlu salat untuk mencintai umat. Betul? Betul. Ada hadis kursi yang menyatakan, Pak, laulaka lamma khalaqtul aflaq. Mau di jin langit, mau di jin bumi, tidak akan diciptakan surga dan neraka, tidak akan diciptakan jin dan manusia, termasuk tidak akan diciptakan alam semesta dan isinya, seandainya Allah tidak akan menciptakan baginda Nabi besar Muhammad. Adanya langit karena adanya Nabi kita, ayana bumi karena ayana Rasulullah. Nggak mungkin Allah ciptakan manusia, malaikat, jin, iblis, surga, neraka kalau Allah tidak akan menciptakan Rasulullah. 2000 tahun, Pak, tolong catat, jadikan ilmu. 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, geus ngajeblak terpangpang di aras Allah nama Muhammad bersanding dengan lapan Allah. Salah satu bukti bahwa manusia yang pertama diciptakan oleh Allah adalah nur, cahaya junjunan Nabi besar Muhammad. Nur Kangjeng Nabi dititipkan ke Nabi Adam, ku Nabi Adam dititipkan ke Siti Hawa, ku Siti Hawa dititipkan kepada orang yang mulia, yang mulia, yang mulia. Pernah diam Nur Kangjeng Nabi di tubuh Nabi Nuh alaihissalam, ku Nabi Nuh dititipkan kanu mulia, kanu mulia, kanu mulia, sampai pernah diam Nur Kangjeng Nabi di tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam, ku Nabi Ibrahim dititipkan ke Nabi Ismail, ku Nabi Ismail dititipkan kanu mulia, kanu mulia, kanu mulia. Terakhir Nur Kangjeng Nabi diam di seorang manusia yang paling mulia di jazirah Arab waktu itu, namanya Said Abdullah bin Said Abdul Muthalib. Oh, Said Abdullah orang hebat, Pak. Said Abdullah teh panggantengna di Mekah. Lamun di Cimande mah aingna eta teh, Bu. Nasi jangan teu percaya tuh. Panggasepna, gelarnya Said Abdullah Misbahul Haram, lampunya tanah Mekah. Jadi lamun Said Abdullah lempang ke nu poek ngagebrai jadi caang. Sarua kos aing eta mah. Mun aing asup ka nu poek gebrai jadi caang. Mawa handphone, baterai handphone aing. Kangjeng Said Abdullah enggak cukup dengan cahaya Rasul. Singkat cerita, Nur Kangjeng Nabi dititipkan kepada Siti Aminah. Siti Aminah hamil dan melahirkan tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah 20 April 571 Masehi menjelang subuh. Baginda Rasul lahir. Alam dunia gempar, alam dunia caang. Wulidal habibu wa khadduhu mutawarridu wan nuru mi wajanatihi yatawaqqadu. Wulidal habibu wa misluhu la yuladu. Wulidal habibu wan nuruhu yatajaddadu. Kanjeng Nabi lahir, gempar alam dunia, caang. Langit tujuh-tujuhana dibuka ku Allah, pintu surga yang 7 dibuka oleh Allah, pintu neraka Allah tutup. Mbek singkeyepek, bubuk burung-burung berterbangan, lautan penuh dengan ikan. Dari lauk yang paling kecil sampai lauk yang paling besar muncul di permukaan menyambut datangnya Rasul. Ada ribuan tahun api di Sema Majusi padam-padam di Persia. Rasul lahir mendadak menjadi padam. Ada puluhan berhala di atas Ka'bah. Rasul lahir berjatuhan dalam keadaan sujud di hadapan Allah. Hadirin, miliaran bidadari, miliaran malaikat turun ke bumi menyambut datangnya Rasul. Siti Asia, Siti Masito, Siti Maryam membantu persalinannya Rasul. Akhirnya Rasulullah dilahirkan oleh ibunya. Beda dengan manusia biasa, dalam keadaan sujud, dalam keadaan mengangkatkan tangan yang sebelah kanan, la ilaha illallah,
geus menang nyipatan, geus menang nyunatan, mengeluarkan harum, harumnya tercium sampai ke negara Yaman. Lahirna di Kaduhau, seungitna ke Malaysia. Lahirnya di Mekah, harumnya ke negara Yaman, mengeluarkan cahaya tubuh Rasulullah menembus 7 lapis langit. 3 hari 3 malam baginda Rasul masih baik, tidak bisa ditengok oleh manusia. Namun sebabnya miliaran malaikat, miliaran bidadari datang. Pas kakeknya mau buka pintu, Siti Aminah kaget, cahaya ngegebut, ditutup kembali. Setelah 3 hari baru digendong oleh kakeknya, dibawa ke Ka'bah, ditawafkan. Bangga Said Abdul Muthalib boga incu kasep seungit calon nabi. Bapak ge boga incu conge jocong bunga atau komodai maka kasep canteng mengeluarkan cahaya harum. Kadang-kadang bapak nage boga anak butut ge kuat wau ka anakna. Balik gawe copot anakna, Allah, ieu anak caa. Bukan anak sia, anak satu eta. Kadang kakeknya ge suka berlebihan ngagendong icu, pandong icu, Allah, ya anak raja. Bapak nage TRT aja, anaknya jadi raja. Said Abdul Muthalib wajar bangga karena cucunya penuh dengan cahaya dan harum. Dibawa ke Ka'bah, ditawafkan, menangis Said Abdul Muthalib. Sallallahu alaikallahu ya adnani ya Mustafa ya Safwatar Rahmani alhamdulillahil ladzi atani hadal gulama toibal ardani. 2 bulan dalam kandungan ditinggalkan bapak. Pas lahir pertama disusui Siti Aminah, yang kedua Suhaibatul Aslamiyah disusui oleh orang Bani Sa'ad karena Halimatus Sa'diyah. 6 tahun dikembalikan kepada ibunya. Ibunya dibawa jarah ke Yasrib karena bapaknya meninggal di Yasrib. Pulang dari Madinah, ada kampung karena kampung Abwa, dilanda badai pasir. Siti Aminah sakit dan meninggal dunia. 6 tahun Kangjeng Nabi teboga inung, teboga bapak, diurus oleh kakeknya Said Abdul Muthalib. Tapi sayang seribu sayang, 8 tahun kakeknya pun meninggal dunia, diurus oleh pamannya Abu Thalib. Kenapa oleh Abu Thalib? Karena saudara seibu sebapak dengan bapaknya Abdullah. Akhirnya usia 25 tahun Kangjeng Nabi menikah dengan seorang janda yang kaya raya, cantik jelita, solehah. Bu, Siti Khadijah randa, gelis, beunghar, bageul. Boro-boro Kangjeng Rasul aing ge hayang nu kitu mah. Randa, beunghar, gelis. Akhirnya usianya 40 tahun, Kangjeng Nabi 25 tahun, punya anak 6, Siti Ruqayyah, Siti Zainab, Ummu Kulsum, Siti Fatimah, Abdul Qasim, dan Abdullah. Ibu, Kangjeng Nabi 40 tahun diutus menjadi nabi. Dakwahnya bukan seperti saya dirangkul, diberikan semangat, dakwahnya dipeluk. Tapi Kangjeng Nabi dakwah di kota Mekah penuh dengan tantangan, dicaci, dimaki. Kangjeng Nabi pernah dilempar oleh kotoran onta. Kangjeng Nabi dianggap tukang sihir. Kangjeng Nabi dianggap penyebar aliran sesat. Kangjeng Nabi dianggap pembangkang. Kangjeng Rasul pernah diludahi mukanya. Dan Kangjeng Nabi di Taif di Baledongan sampai berdarah kaki beliau. Dan terakhir Kangjeng Nabi dikepung rumahnya oleh orang Quraisy, akan dibunuh. Akhirnya Kangjeng Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah disambut banyak yang cinta kepada Rasul, banyak yang masuk Islam, sampai banyak pengikutnya. Akhirnya terjadilah Futuh Mekah, ditaklukkan kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Kangjeng Rasul datang ke Mekah, dihancurkan berhala, diatur kembali kota Mekah, balik deui ke Madinah. Akhirnya usia 63 tahun lebih 4 hari baginda Rasul menghembuskan napas yang terakhir di bumi, di kamar Siti Aisyah, di pangkuannya Siti Aisyah. Kangjeng Nabi menghembuskan napas yang terakhir. Pesan Kangjeng Nabi, ummati, umatku, wanita dan sholat. Mudah-mudahan Kangjeng Nabi dimakamkan di Madinah. Semua yang hadir hari ini yang mendengarkan ceramah saya, isukan pageto bulan hareup tahun rek datang, Allah berikan rezeki bisa bersama-sama berdiri di makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam menyebar ke seluruh dunia. Islam datang ke Asia, Islam datang ke Indonesia, Islam datang ke Pulau Jawa, Islam datang ke Banten, Islam datang ke Rangkas, Islam datang ke Kaduhau. Islam masuk ke dalam hati orang sadayana yang penuh cinta dan kasih sayang kepada Rasul. Mudah-mudahan jenuh hadir, Allah berikan kekuatan iman dan Islam sampai meninggal dunia mautu ala dinil Islam, mengucapkan la ilaha illallah Muhammad, maut dalam keadaan membawa iman dan Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, jangan dulu bubar sebelum ditutup doa, karena gagalnya acara mau balik turun, mau hadir baralik, mengadoa kieu we sorangan.
Nu terima tulang, nu terima kulit, nu terima daging. Ulah daging digegelan, tulang diletakan, kulit digeregetan. Rek menang sumsum baralik. Doa mul ibadah, doa teh sumsum nu pangeunah-meunah. Intina acara itu doa. Jadi jangan dulu pulang sebelum ditutup. Nu balik ti heula, penting ayeuna dileg-leg jurig ya. Aku diancam wae. Yuk kita sama-sama istighfar. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Semuanya astagfirullah. Maulid Nabi yang jadi buktinya dosa hambamu ingin diampuninya. Kampung Kaduhau yang jadi saksinya, tobat hambamu ingin diterimanya. Jauhkan hambamu dari azab neraka. Istighfar. Astagfirullah. Minal khotoya. Semuanya astagfirullah minal khotoya. Angkatkan pandangan. Malaikat terus menyaksikan dan mengaminkan doa kita. Di mana saya menyebutkan lafaz ya Allah, tundukkan kepala, pejamkan mata, usupkan hati. Sok kabeh jejeritan ka Allah, doa masing-masing. Mudah-mudahan malam hari ini, siang hari ini Allah bukakan 7 pintu langit untuk menghadirkan doa kita di hadapan Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillahi ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultani. Allahumma ighfirli. Ingat-ingat di dosa kainung Bapak. Bayangkan kembali kita pernah menyusahkan orang tua. Bayangkan kembali orang pernah ngariweukeun, ngarepotkeun orang tua. Mungkin orang pernah menjatuhkan air mata orang tua. Ridallah biridul walidaini, karidoan Allah tergantung karidoan nu jadi inung Bapa. Sanajan penting dipake tahajud, barang dipake puasa, mau ngahaji tiap tahun, umroh tiap bulan, sedekah miliaran, pengajian unggal poe. Tapi kalau menyakiti hati orang tua, demi Allah 7 pintu surga ditutup oleh Allah. Hadirin, sok ucapkan dina hati khusus doa untuk orang tua, minta ampunan kepada Allah. Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira bi barakatin nabi bi mujizatin nabi bi syafaatin nabi bi barakati maulidin nabi bi barakati syahri maulidin nabi hasil maqasidana ya Allah. Mangga ngadoa masing-masing. Boga penyakit bejakeun, boga kahayang bejakeun, boga kariweuh bejakeun, boga kasusah bejakeun. Yang punya cita-cita ceritakan, terutama yang punya dosa ceritakan ke Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Tobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Ya Allah, ya Allah. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil ardi hasanah wa qina adzabannar wadkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan dulu bubar, bacakan suratul Fatihah yang khusyuk untuk orang tua kita. Mudah-mudahan jadi kado terindah. Yang masih ada panjang umur, yang telah tiada Allah berikan rahmat dan maghfirah alam kubur. Al-hadiniyah wa qulun
niyatin sholih li hadratil habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ghafarallahu junubahum wa satar uyubahum ijal kubrahum rodatan min riyadil jinan wala tajal kubrahum hufratan min nufarin niran ususan abina wa ummina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Qabul. Mudah-mudahan doa kita dikabul Allah, dosa diampuni Allah, istighfar terima Allah. Ya kampung jadi kampung nu barokah. Para kiai, para ajengan, para ustaz, guru-guru saya, guru kita semua panjang umur sehat walafiat. Aparatur pemerintah, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah sehat jasmani rohani. Semua yang hadir Allah berikan cahaya taufik hidayah bisa melaksanakan perintah Allah dan menjalankan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, bobot sapanon carang sapakan, bengkok sembang ijing sila, landung kandungan lair aisan, leles jejer liatel bobot pangyon timbang taraju, sakitun kapihatur kirang jeung langkunyun kana punten, kirangna mutlak kebodohan saya pribadi, lebihnya izin Allah Subhanahu wa taala. Ana urid wa anta turid wallahu fa'alu lima yurid. Wallahu muwaffiq laqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah, biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.